Apa namanya? Makan saya. Jadi kalau di mau review ya, kan udah apa namanya? Udah penerimaan ya, ini penerimaan obat dari F ya, untuk informasi. Sebenarnya itu kita sebelum penerimaan itu kayak sekarang nih, itu kita melakukan permintaan. Ya, jadi permintaan dulu sebenarnya. Iya. Mulai kalau di sini ada nih di akhir kita kan terakhir di tanggal 29 ya. Iya. 3 di akhir itu kita udah melakukan stock out untuk permintaan. Jadi stok ulang itu eh, kita apa? Menghitung ya, sebenarnya menghitung ya. Iya. Dan tau nggak stok ulang itu apa kira-kira? Menyamakan jumlah rel dengan emisi. Ya bisa, bisa tapi kurang tepat. Lagi kalau dibahas bisa, bisa ya, semua bisa. Kita mengetahui, ya, kita bisa ya mengetahui barang kita seberapa sih gitu ya. Bisa, bisa juga gitu. Tapi pada intinya sebenarnya kalau ekonomi itu kita mau lihat kondisi keberadaan aset kita, aset kita berapa, aset kita eh, berjalan nggak gitu, aset kita mandek nggak, berapa sih aset kita yang bergerak, berapa sih aset kita yang nggak bergerak. Jadi sebenarnya kita mengetahui kondisi aset, aset kita sebenarnya. Jadi SO itu untuk mengetahui kondisi aset kita. Yes. Jadi yang kita lakukan sebenarnya mencontohkan benar antara fisik dan dan sains administrasi ya. Sudah benar nggak nih? Ya menyesuaikan. Itu bagian dari untuk mengetahui aset kita berapa sih. Jangan aset kita tuh, oh ini nggak cocok, jangan aset kita hilang, ya kan? Oh jangan-jangan juga kita juga mungkin dalam menghitung aset saja, jangan sampai, oh ambil kita salah, jadi kita hitungannya asetnya nggak benar. Bisa juga begitu, gitu ya. Jadi itu bagian prosesnya ya, tadi hitung, nah, ya, sesuai dengan fisik. Jadi memang harus dihitung ya. Dan kalau kekurangan kita harus analisa. Analisanya kenapa nih ya? Kok nggak sama nih? Yang masalah administrasinya atau stoknya, fisiknya, gitu. Kalau fisik berarti kesalahan penulisan. Kan kalau fisik berarti barangnya kurang atau barangnya lebih. Kalau kurang itu kenapa? Kalau lebih itu kenapa? Gitu. Itu bagian dari mengetahui kondisi aset kita. Itu bagian bawahnya tuh ya. Cung ya mau nyamai ya. Itu bagian di bawahnya. Tapi intinya adalah kita kalau udah benar nih penghitungannya, pencocokannya, kita bisa mengetahui, kita evaluasi aset kita, evaluasi persediaan. Ya. Jadi dengan SO kita bisa mengevaluasi atau mengetahui aset kita yang berapa. Contoh misalkan paling gampang itu kita jualannya, kita punya barang 100 ya, kemudian ya barang kita tuh ada yang pinjam misalkan, dia 50 gitu misalkan. Ya. Terus kita di akhir bulan kita eh, yang kejual 25 misalkan, di akhir bulan kita SO nih. Oh ternyata barang kita tuh cuman apa 20 gitu ya. Itu kan oh berarti ada masalah nih harusnya kan 25 kan. Iya. Oh masalah gimana nih? Oh berarti di gudang kenapa ya kok saya 20 gitu. Nah, terus kita tahu nih barang kita yang tadi 100 di mana aja. Oh ada di tadi pinjem, ada dijual gitu kan. Kalau dijualnya, kalau dipinjemnya 50 berarti apa 50 ya. Iya. Dijual cuma 25, gimana kita biar barang yang dipinjam itu bisa balik kita bisa jual. Jadi sebenarnya untuk mengevaluasi barang-barang mana tadi yang apa tadi yang kosong ya kan gitu kan. Iya. Bisa, bisa itu namanya manajemen persediaan ya, atau pengendalian persediaan. Tapi ESO lebih arah ke tadi, oke kondisi aset per, tergantung kita mau hitungnya per bulan, per 3 bulan, ya per
tahun gitu, tergantung kekuatan sistem. Jadi kalau sistemnya itu kuat, ya sistemnya itu udah tervalidasi, gitu kan, nggak perlu SO itu dalam konteks 1 bulan. Nggak perlu, nggak SO pun bisa. Kalau udah real time dan barang asetnya udah apa ya, sistem itu udah mumpuni, sudah tervalidasi, itu nggak perlu kita SO. Tapi itu udah di rule itu ya, mulai dari awal ya sampai akhir proses itu memang sudah tervalidasi, data tidak ada yang hilang. Nah, ya bahwa hasilnya tuh bagus ya, tervalid ya, validasi dengan baik. Jadi nggak perlu SO. Kalau kita enggak ya, kita kan barang dipakai bisa ya, banyak ya, kemana-mana dan masih manual ya. Unit masih manual ya. Semuanya ya, kalau udah tersistem semua ya, dan tersistem dan tervalidasi, itu nggak perlu SO tiap bulan. Udah tinggal hitung situ aja ya, kita berapa sih gitu, gitu ya. Nah, kita udah tahu aset kita, langsung masukkan perencanaan, kita mau beli berapa nih. Oh, yang kurang ini, yang kurang ini, yang kurang ini, yang kurang ini, yang kita mau minta. Kalau kita kan kalau di sini kan minta ya, permintaan yang ngadain dari IF. Dia yang ada, kita cuma mau permintaan, udah asumsi kita. Dia yang IF yang ngumpulin, kemudian IF yang beli barangnya. Kita boleh nggak beli? Boleh, karena kita udah beli boleh. Tuh kan memang alasan yang sangat jelas ya, yang sangat benar-benar prioritas. Nggak bisa asal beli. Ya, bisa asal beli. Kita berdasarkan prioritas, berdasarkan memang kebutuhannya, yang penting itu bisa diadakan. Dengan konteks kebutuhan ketersediaan obat untuk keselamatan pasien. Gitu ya. Jadi nggak ada ya, kita udah minta nih, tapi kita besok hari ini kita hitung, kita besok, terus kita selesai berapa, kita kurangi berapa untuk minta susulan, kita minta ke DM ya. Kita kemarin itu datang barangnya kan, tanggal 2 berapa ya? 4 apa ya kalau nggak salah. Itu datang 4 kali 24 barang dari awal. Itu diterima sama kita. Yang perlu diperhatikan adalah kalau barang datang apa? Penerimaan. Yang perlu diperhatikan apa? Kemarin. sesuai yang Fisiknya juga. Ya, jadi aku cek fisik ya. Fisik, sasi ya, fisik barangnya seperti apa? Lihat di bednya sesuai enggak? Iya, ED-nya sesuai enggak? Jumlahnya. Jumlahnya. Jadi fisik kualitasnya, ya, barangnya bagus enggak? Rusak enggak? Gitu. Ya. Kalau di ini kita bisa lapor, oh barangnya rusak, barangnya rusak. Bisa kita atur juga bisa, ya kita balikin. Barangnya salah, kita balikin. Ya, kemudian administrasi dicek juga, SPK-nya ada enggak, ya kan? Sesuai enggak SPK-nya? Ya. Yang sudah barang keluar ya, keluar dari sana, barangnya kita terima SPK. Serah terima. Jadi, kayak gitu. Itu berapa orang di sana? Di atas 3 orang harus ganjil. Ya, setelah terima bagusnya standarnya 3 orang karena harus ada satu-satu. Ya, sebenarnya harusnya 3 orang ada. Kalau setelah terima dimanapun itu harus ada 3 orang. Itu minimal 3 orang. Jadi satu 2 orang yang serah terima, 1 orang saksi. Segitu. Ya. Jangan sendiri, ya, sendiri ngambil nggak ada serah terima juga nggak boleh. Mau berdua doang ya. Kalau emang orang tenaga yang kurang memang banyak kan berdua gitu ya. Nanti ketiga kita satu, ya dia sama dua saksi kan mereka dua. Jadi barang itu datang kan, ya berarti kan sang angkatnya barang-barang yang mana yang mudah pecah, mereka biasanya nggak pakai angkat ya, mereka bawa langsung pakai tas kan, ya pakai tas. Itu mulai dari barang sampai ke atas, barang itu diterima dulu di ruang karantina. Kita yang di gudang kita ada ruang karantina di tengah. Artinya barang itu masih proses administrasi. Jadi walaupun memang sudah disertimakan. Artinya barang itu belum masuk ke gudang. Gudang kita belum.
Ya, baru fisiknya doang masuk, tapi secara administrasi belum masuk ke gudang. Ya, tapi udah IF udah keluar karena SPBK udah masuk ke kita. Tapi barang itu belum secara administrasi masuk ke gudang, makanya di ruang karantina, yang karantina kita. Biar kenapa? Biar nanti kalau dia nggak di ruang karantin, dia udah masuk ke dalam apa namanya stok kita, sedangkan kita belum apa namanya belum melakukan proses pengadministrasian input, nanti bisa ngaco. Jadi baiknya kalau ruang karantina dulu di tengah kita ya, kalau emang mau ke apa namanya untuk obat program, cukup program sebelah kanan ya. Kalau dia obat rutin masuk ke kiri sebelah kiri. Gitu. Jadi secara dulu kecuali memang bisa langsung hal itu juga diselesaikan. Iya. Harus diselesaikan ya. Dan langsung dimasukin ke kartu stop, barang langsung disusun ya kan. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kan kita waktunya terbatas ya. Iya. Terbatas jadi biasanya besok harinya tuh dengan jadwal kita biasanya plus satu plus dua itu penyusunan, pembentukan batu, stok administrasi dan sebagainya itu H plus satu atau H plus dua kalau barang itu datang. Tuh. Dengan alur bagian kita ini nih, kalau barang datang dia H plus satu plus dua penyusunan administrasi dan itu biar mudah dibaca. Gitu. Jadi itu barang itu ya terus dimasukin berdasarkan sesuai dengan tempatnya ya. Ya. Kalau di gudang sesuai dengan apa tuh? Kalau di gudang apakah dengan fotokopinya atau dengan apa abjadnya atau dengan sediaannya itu gimana abjadnya sih abjadnya terus ada lagi dengan apa tuh Berdasarkan khasiat. kalau khasiat enggak ya khasiat biasanya kalau di gudang tuh udah abjad dan sediaan ataupun sirup ya kalau berdasarkan tuh sirup sini tablet ya kemudian sini BMHP dan sini program. Ini BMHP nih ini yang tablet-tablet ya di sebelah sini itu sirup 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 cairan persediaan berdasarkan abjad karena memang di sana memudahkan kita untuk mengambil itu berdasarkan abjad karena dia arahnya kemari ke masih ya 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 itu maksud itu dimasukin kartu stok ini perlu perhatikan kartu stok apa tuh nomor batch ID sama jumlah satuannya gitu bang Barang awal, stok awal dari sistem pengkolanya. ya awalnya dan perlu perhatikan juga siapa orangnya ya nanti untuk memudahkan penelusuran itu siapa orangnya dari mana siapa dari mana ke siapa gitu kalau kita di sana biasanya gudangnya udah pakai di endus jadi kita nggak pakai nasi udah di endus semua jadi barang datang langsung input barang keluar distribusi di endus juga jadi kita mau efisiensi penggunaan tas yang membuat secara manual jika yang bisa dilakukan maka bisa dilakukan secara virus gitu, gitu ya barang datang baru barang datang ke sana baru distribusi mana udah distribusi kan ya kan barang yang datang udah datang kemudian distribusikan ke subunit namanya unit ruang farmasi ruang IIA ruang apa namanya apalagi kan BP ya kan IGD ya itu didiskusikan kan biar dipakai ya mereka pakai gitu. Jadi prosesnya dari permintaan penerimaan kemudian pendistribusian ya kemudian ya kebutuhannya berapa dia pakai alat LPO dia dia LPO ya LPO dia minta jadi kita kasih tahu ya kelihatannya sederhana tapi kalau kita juga nggak paham ya sulit juga. Jadi barang-barangnya pokoknya pengetahuan tentang barangnya harus tahu letaknya kemudian barangnya apa gitu ya itu yang penting ya bagi orang informasi jadi itu distribusi nah distribusi diapain dipakai ya sekarang regulasi pemakaian nah dipakai dipakai kita supply makanya kita sebenarnya
support system gitu. Farmasi itu supporting system. Iya, kerjanya supporting system. Dia memang kerjanya memang di support gitu. Di ini farmasis dia supporting, ini lab dia supporting. Ya. Ujung-ujungnya ini program-program yang gerak. Kita supporting. Kita support banyak bagian ya. Iya. Jadi kerjanya makanya cukup berat ya, cukup berat. Dan perlu orang-orang karakter yang koordinatif, yang berkoordinasinya bagus. Jadi kalau orang yang secara kepemimpinan, secara apa namanya karakter, dia nggak punya orang yang malu-malu gitu, introvert itu nggak bisa di farmasis karena dia tadi si support system berinteraksi dengan banyak orang, ya, ke lab, ya, ke apa KIA, kita bisa ngomongnya ya kan koordinasi gimana biar selasima itu berjalan dengan baik ya biar evaluasinya berjalan dengan baik jadi kita jadi yang perlu diinginkan orang-orang yang farmasisnya di sekolahan itu orang semua koordinatif ya orang yang sifatnya bisa berkoordinasi menilai antar lintas sub unit gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa ngomong diem gitu ya jadi gak masalah ini ada Mbak Ade ya bisa berkoordinasi ya. Saya juga kurang juga yang berkoordinasi. Komunikasi. Iya, berkoordinasi itu menyampaikan pesan, pesan, menyampaikan informasi, ya kan, kan, menerima informasi, kayak gitu. Ya, koordinasi. Jadi itu yang perlu yang perlu apa namanya di parameter kritisnya ya. Ya. Jadi sampai distribusi ya, kalau nanti lihat di bukunya baca lagi tuh, ya teorinya baca belum punya yang pelayan kefarmasian dibaca ya dibaca itu sampai hafal bisa ya nggak hafal sih sampai paham ya sampai paham soalnya ilmunya cuma di situ aja ya nggak punya berubah ilmunya ya itu sih penerimaan kayak gitu. Pemerintahan siapa sih itu jelasin semua banyak gitu baca ya ulang baca kayak lagi anak muda itu yang paling kehilangan adalah waktu membaca yang lain itu banyak orang yang teratensi dengan yang lain jadinya tuh bacanya kurang bacanya kurang sangat minim banget baca kalau baca diktat ya literatur ya baca panduan ya. Suka malas baca jadi datang ya udah nggak ada harusnya gitu nggak ada apa namanya sense of belonging nggak ada gitu yes. Ya gini karena kalau dibaca dia banyak tahu hal yang dia tahu tapi kalau dia nggak baca ya gitu aja gitu. Ya orang nanya-nanya ya standar ya nanya karena dia nggak baca tapi kalau dibaca dia tahu nih apa yang akan ditanyakan gitu. Apa yang secara beralus tahuan jadi baca ya kalau bisa baca kan cepet gitu ya paling seminggu selesai banyak hari selesai berarti nggak ya itu ada pertanyaan terkait dengan tadi eh, pengadaan penerimaan itu ada di buku ya Oh, boleh Kak. Itu mau nanya Pak. Saya itu kalau misalkan kita ngeretro barangnya Pak ya, itu sudah pasti ganti yang baru ya Pak ya? iya nanti kita review misalkan barangnya apa di barang itu diganti ya sama OIF nih barangnya diganti kurangannya kalau barang itu benar-benar kondisinya rusak tidak dipakai berarti dengan berita cara gitu. Kayak gitu. Makanya di awal jangan sampai serah terimanya nggak tahu barang rusak ketika udah serah terima baru kasih tahu barang itu rusak nggak mau soalnya emang di dalamnya ya di dalamnya itu ketahuan kemasannya jadi ya bisa berita cara dan lihat jumlahnya juga kalau jumlahnya banyak bisa ya kalau jumlah sedikit nggak nggak rasanya bang gitu
Jadi ya, emang apalagi ada yang mau nanyain terkait itu, Terus saya dulu. ini belajar itu itu aja ya. Ya, terus pesan saya sih cuma setiap hari baca ya, enggak baca, pulang baca. Bukan satu buku aja ya, bukunya banyak farmasi ya. Bukunya banyak farmasi tentang puskesmas, tentang ya, tugas banyak. Kayaknya lagi banyak banyak baca alumni semua konseling ya. Ini lagi berarti enggak ada sih konseling di pulang lagi pelajaran pelan-pelan ya, baca. Saya juga masih baca. Mereka kan logistik ya. PDF-nya ya. Banyak orang baca. Kan enggak zaman itu enggak sulit sesulit yang zaman dulu. Oh iya iya iya. Ini ya. Lanjutin aja, aku udah lanjutin. Gede kok. Saya anak PDF-nya tinggal susah. Berbuat mana? Sorry digital. Cuma baca ya. Kalau lagi ini dia baca flash ya. Nggak usah bisa pecahin tangan lah. Sebelum bener lah makin dia mesti belajar ya. Dia baca, dibaca ya, dibaca. Baca. Wah, ini kita dapat baca. Iya. Ini membedakan teman tuh orang belajar mah teman-teman saya belajar yang bedain cuma ilmunya ya kan? Tanya lagi mau dibedain. Itu enggak? Ya, langsung Ya, dari ya. sudah. Mudah-mudahan kita udah harus bisa praktekin juga ya. Ya, pokoknya sih. Soalnya kalau praktek bisa bacanya baca juga. Bilang benar tidur sadar. Terus kamu ini belum masuk enggak. Ya semangat ya semangat. Ya, Ya, kayaknya sih kalau Sumaila itu aja ya. Itu besok orang hari ini masih proses stok opnam ya masih pencatatan pelaporan. Ya, baik. Terima kasih aja ya, pokoknya itu aja ya. Kasih ya. Kak.